wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Indriani Pusbandari, mahasiswi Prodi Manajemen kelas A3 Universitas PGRI Yogyakarta dengan NPM 22133200101. Di sini saya akan menganalisis mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila dari Bapak Rian Nuriska MPD. Oke, langsung saja ke pembahasan kita mengenai korupsi di Indonesia. Apa sih korupsi itu? Jadi definisi dari korupsi itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi ini telah menjadi masalah serius di Indonesia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang tersebar luas dan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, politisi, dan sektor swasta. Kasus-kasus terkenal seperti korupsi di sektor pertambangan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa publik, serta penyalahgunaan anggaran negara menjadi bukti nyata tentang skala korupsi yang signifikan. Korupsi memiliki dampak ekonomi yang merugikan Indonesia. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik terkendala dan bahkan disalahgunakan oleh oknum korup tersebut. Akibatnya, investasi terhambat, pembangunan infrastruktur terhenti, dan ketimpangan ekonomi semakin meningkat. Selain itu, korupsi juga merusak iklim investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Korupsi berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadilan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, dan penyalahgunaan kekuasaan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Hal ini menyebabkan penurunan moral dan integritas dalam masyarakat, serta meningkatkan tingkat ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi telah dilakukan di Indonesia, termasuk membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK pada tanggal 27 Desember 2002. Namun, proses hukum seringkali terhambat oleh investasi politik, kelemahan sistem peradilan, dan tingkat korupsi yang tinggi di kalangan penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam memberantas korupsi dan menghukum pelaku korupsi. Untuk mengatasi masalah korupsi, reformasi sistem menjadi krusial. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengambilan keputusan politik sangat diperlukan. Selain itu, perbaikan dalam sektor hukum dan penegakan hukum, termasuk mengurangi intervensi politik dan meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum harus dilakukan. Partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam memberantas korupsi. Pendidikan dan sosialisasi anti korupsi harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi dan pentingnya tindakan bersama. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin ada kesalahan dalam pemilihan kata, kesalahan dalam penyampaian, maupun tutur kata saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.